warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Lestiani, mahasiswa PPIG dalam jabatan kategori 2, jurusan Sejarah, Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pengambilan video UKIN di SMA Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Oke, ya, hari ini apakah masuk semuanya? Nihil. Oke, alhamdulillah nihil ya, semua dalam keadaan kondisi sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, silahkan ketua kelas memimpin jalannya berdoa. Monggo ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Mas Mbak, untuk pembelajaran pada pagi ini, kita akan mempelajari materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya. Oke, ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan bersama-sama kita capai. Ya, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kerajaan Hindu-Buddha, baik Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya beserta karakteristik kehidupannya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan corak kehidupan kerajaan Hindu-Buddha, baik Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya dalam bentuk karosel, kemudian diunggah nanti ke media sosial, Instagram lebih tepatnya. Baik, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ya. Pembelajaran pagi ini Bu Guru akan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek ya, atau PJBL, Project Based Learning, dengan menggunakan metode diskusi. Di mana ya, dengan metode diskusi tersebut Bu Guru harapkan mampu untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kemudian kreatif, dan yang ketiga adalah gotong royong. Oke. Nah, ya, Bu Guru mau mengecek pemahaman Anda mengenai materi yang sudah sebelumnya kita pelajari, yaitu materi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, dan Bu Guru hadirkan di sini tes diagnostiknya berupa teka-teki silang. Ya, mari kita kemudian di sini menjawab secara bersama-sama. Oke, siapa yang mau menjawab? Mohon maaf Bu, tidak jelas. Oh, tidak jelas. Oke, perlu diperbesar lagi ya. Sudahkah jelas? Oke, sip. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, Mbak Afika. Nomor berapa? Nomor 2. Iya. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit. Teori kesatria. Coba ya. Kesatria. Oke, tepat sekali. Ya, kalau betul berarti hijau ya. Tandanya adalah hijau. Satu lagi, siapa? Oke, Mbak Ajeng. Silakan, nomor berapa? 4. Nomor 4. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta. Teori Brahmana. Oke, Brahmana. Coba ya. Brahmana. Oke, tepat sekali ya. Betul ya. Ya, berarti di sini Bu Guru
bisa ambil kesimpulan bahwasanya Anda sudah memahami materi mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Oke, selanjutnya ya. Bu Guru hadirkan pertanyaan pemantik ya untuk memacu pemahaman awal Anda di sini. Benda apakah ini? Di sini ada gambar. Terus kemudian temukan jawabannya dengan cara scan gambar tersebut lewat aplikasi Google Lens. Silahkan ada salah satu peserta didik yang maju ya untuk kemudian membawa handphone dan ini di scan menggunakan Google Lens. Monggo silahkan. Oke, Mas Abbas. Prasasti Yupa. Oke, sudah ketemu? Jawabannya adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa. Betul anak-anak? Betul. Oke, betul. Tepat sekali Mas Abbas. Silahkan duduk. Terima kasih. Ya. Iya, berarti Anda sudah sedikit punya gambaran ya. Prasasti Yupa. Kemudian muncul pertanyaan lagi, mengapa kemudian prasasti ini dulu dibuat? Alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Mas Desa, silahkan. Jadi yang saya tahu, Prasasti Yupa dibuat untuk melegitimasi kekuatan raja dan untuk mengikat hewan kurban. Untuk mengikat hewan kurban dan sebagai legitimasi raja, ya, rasa terima kasih rakyat kepada raja. Oke, beri aplaus. Oke, tepat sekali Mas Desa, terima kasih. Ya. Baik, silahkan Anda salah satu peserta didik membaca motivasi untuk memberikan semangat. Oke, Mbak Aureli. Pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis, oleh Aristoteles. Oke, ini maknanya amat sangat mendalam, ya. Jero, tepat sekali. Oke, ya baik Mas Mbak, ya supaya Anda mempunyai gambaran yang lebih mendalam mengenai materi yang akan kita bahas bersama-sama ini, Bu Guru hadirkan video pembelajaran. Ya, silakan nanti Anda simak, ya, Anda dengar, Anda kemudian di situ cermati. Begitu ya Mas Mbak ya? Oke, Bu Guru putarkan videonya. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama adalah kerajaan Kutai ya. Nah, kerajaan Kutai ini perlu kalian ketahui bahwa kerajaan Kutai itu terbagi ke dalam dua, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura yang beragama Hindu, lalu Kutai Kartanegara yang beragama Islam. Nah, pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini ada sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Kemudian Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Kerajaan berikutnya yaitu Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing. Pada masa 674 Masehi, Kerajaan Kalingga itu dipimpin seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan secara tegas, keras, adil, dan bijaksana. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, lokasinya ada di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Baik, dari pemaparan video ini, apakah ada pertanyaan, murid-murid? Tidak. Paham? Oke, Bu Guru akan bagikan bahan ajar ya untuk kemudian nanti Anda pelajari. Tapi bahan ajar ini tidak kemudian menjadi acuan atau patokan utama. Nanti Anda boleh kemudian mencari referensi dari sumber yang lainnya.
Begitu ya Mas Mbak ya. Saya bagikan bahan ajarnya. Oke, nanti ketika diskusi Anda bisa membuka HP, gitu ya, bahan ajarnya. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan mengenai proyek yang akan Anda buat. Ya, buatlah proyek karosel tentang corak kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, baik Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya. Apakah di sini Anda semuanya sudah paham apa itu karosel? Paham ya? Iya, konten bergambar. Iya, yang tujuannya itu nanti di sini untuk mengedukasi, betul, untuk mengedukasi peserta didik ya. Selanjutnya, oke, untuk pembagian kelompoknya, Bu Guru akan membagi Anda ini berarti menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 nanti akan mendiskusikan mengenai kerajaan Kutai. Kelompok 2 mengenai kerajaan Tarumanegara, kelompok 3 berdiskusi kerajaan Kalingga, dan kelompok 4 berdiskusi mengenai kerajaan Sriwijaya. Untuk kemudian pembagian kelompoknya, ya, untuk pembagian kelompoknya Anda dengarkan baik-baik ya. Kelompok 1 ada Abbas, Siti, Adit, Wahyu, dan Fani. Kelompok 2 Adi, Satria, Felinda, Virial, dan Afril. Kelompok 3 Fahmi, Azmi, Rima, Afika, dan Ani. Dan kelompok 4 Dava, Syahda, Ella, Silvi, dan Nasyah. Ya, sudah paham? Oke, silahkan Anda mengelompok sesuai dengan kelompok Anda masing-masing. Monggo. Oke Mas Mbak, sudah mengelompok sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk gambaran produknya sih seperti apa ya karosel yang kira-kira akan saya buat? Nah, Bu Guru hadirkan contohnya di sini. Ya, ini yang saya contohkan itu mengenai materi G30S ya, ini G30S. Ini seperti ini halaman pertamanya, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk halaman pertamanya, Mas Mbak, itu saya minta untuk membuat judul ya yang menarik. Di sini gunanya untuk supaya teman-teman Anda itu tertarik untuk membaca. Ya, karena halaman utama itu adalah halaman yang paling penting ya, judul. Oke, nanti saya akan berikan LKPD-nya, di mana di dalam LKPD ini sudah lengkap terdiri dari berarti corak kehidupannya ada, terus judul karoselnya ada, terus kemudian inspirasinya juga ada. Silakan nanti Anda kerjakan, diskusikan bersama-sama, ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, sudah menerima LKPD semuanya ya Mas Mbak ya. Oke, silahkan bisa Anda mulai diskusinya. Monggo, silahkan dipikirkan judul yang menarik ya Mas ya, yang kira-kira bisa menarik minat pembaca. Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Oke. Ada pertanyaan sementara? Belum ada. Oke. Sudah sampai mana diskusinya? Udah dibagi. Iya. Oke. Lagi mengingatkan. Iya. Pasien. Apa? Bagian kan sih enggak ada. Coba didiskusikan ya. Iya, Bu. Oke, untuk progres diskusinya sudah sampai mana? Sudah ada yang buat karoselnya? Konsepnya seperti apa? Coba diperbesar lagi, Bu Guru nggak lihat. Oh iya, oke, menarik. Kerajaan Kalingga. Terus
Letak geografisnya, iya di situ sudah teksnya itu juga tidak terlalu banyak ya. Terus kemudian juga menghadirkan gambar peta. Oke, sip. Progres diskusinya sudah sampai mana? Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Wow, luar biasa sekali. Diskusinya ini sudah selesai. Karoselnya apakah sudah selesai? Ini Bu sudah. Oh, judulnya baru judulnya. Iya, oke. Bu Guru baru mau tanya judulnya itu seperti apa? Judulnya ini tentang kerajaan Kutai ya? Iya, 5 fakta keren kerajaan Kutai. Wis, ya main ya. Iya, ketika nanti ini diunggah ke Instagram kan setidaknya iya nanti yang membacakan akan penasaran apa sih jane isine ya kayak apa ya. Oke Mas Mbak, apakah sudah selesai pembuatan karoselnya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai ya, mari kita refreshing sejenak ya. Iya, refreshing. Oh iya. Untuk kemudian di sini mengencerkan otak ya. Terus kemudian supaya kita bisa semangat lagi ya, Bu Guru akan menghadirkan ice breaking ya sebelum kita melanjutkan ke presentasi. Silakan Anda semuanya berdiri. Semuanya siap? Siap. Oke, semua gerak. Kita mulai bersama-sama monkey dance. Semuanya gerak. Senyum. Monkey. Monkey. Keluarkan daunnya dong. Oke, aplaus buat kita semuanya. Baik, Mas Mbak, ya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi, ya. Presentasi nanti akan kemudian diundi urutannya menggunakan spinning wheel. Jadi semuanya harus siap, ya. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tada, ya. Kelompok 4, ya. Oke, silahkan maju, monggo kelompok 4. Jalan-jalan ke Sungai Citarum. Cakep. Di tengah jalan ketemu Pak Umuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi. Ya, gimana kabarnya nih hari ini? Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Yeti telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada korosel tentang Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang telah kami buat. Ya, yang pertama adalah letak geografis. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh di Kudus pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Jadi, kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunka Hyang Sriwijaya Nasa pada abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 ketika diperintah oleh Balaputra Dewa.
semasa berdiri, jadi kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Lalu selanjutnya, kehidupan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pelabuhan transit yang ramai disinggahi kapal asing untuk mengambil air minum dan perbekalan makanan serta melakukan aktivitas perdagangan. Selanjutnya, kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah aliran Mahayana. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan saran atau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Fitri Astuti ingin bertanya, mengapa Kerajaan Sriwijaya sangat ingin menguasai Selat Malaka? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Vivi, kelompok 1. Ya, pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Ziza Nurokah dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa Kerajaan Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus juga dari Mbak Aziza. Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu guna mendiskusikan jawaban dari pertanyaan saudara. Jawab pertanyaan dari Mbak Aziza dari kelompok 2, mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut dengan negara maritim terbesar di Asia Tenggara? Menurut saya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis, yaitu di jalur perdagangan di Asia Tenggara. Terus selanjutnya, kemajuan di bidang pelayaran dan teknologi antara Tionghoa dan India melalui Asia Tenggara. Izin menambahi, selain beberapa faktor yang telah disebutkan, ada beberapa faktor lainnya, yaitu keruntuhan Kerajaan Funan di Indo-Tiongkok. Keruntuhan Funan memberi kesempatan bagi Sriwijaya untuk berkembang menjadi negara maritim. Yang selanjutnya, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya dalam melindungi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Terima kasih, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi mengenai mengapa Sriwijaya sangat berusaha untuk menguasai Selat Malaka. Jadi menurut kelompok kami, sebagai kerajaan maritim, keberadaan Selat Malaka sangat penting bagi Sriwijaya. Karena Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang ramai dan menjadi urat nadi perekonomian Sriwijaya. Oleh karena itu, Sriwijaya berusaha menguasai dan mengontrol Selat Malaka. Penguasaan Selat Malaka menyebabkan kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar pada masanya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima oleh kelompok 1? Bisa. Ya, terima kasih. Ya, sekian presentasi kelompok 4 mengenai Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih dari kami. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buah kesimak, buah kedongdong. Cakep. Terima kasih yang sudah menyimak. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang sangat luar biasa ya dari kelompok 4 mengenai Kerajaan Sriwijaya. Ya, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar lagi. Oke. Oke. Kelompok 3, silahkan Anda mempersiapkan diri untuk mempresentasikan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Monggo. Oke, sesudahnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa basa-basi dan bertele-tele, di sini kami akan mempresentasikan hasil proses kami tentang Tarumanegara, Kerajaan Hindu Buddha tertua di Jawa.
Letak geografis. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yakni daerah aliran Sungai Cisadane dan Citarum. Di peta ditandai dengan warna orange tua. Yang kedua ada sumber sejarah. Sumber sejarahnya yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Yang pertama ada prasasti Ciaruten. Ditemukan di desa Ciaruten terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Kemudian ada prasasti Tugu di Tugu, Cilincing, Jakarta. Berisi tentang pembuatan Sungai Candrabaga dan Gomati. Selanjutnya kehidupan ekonomi. Perekonomian bertumbuh pada pertanian dan peternakan. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, pertanian sangat berkembang dengan pesat. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa Raja Purnawarman pernah memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian terhadap Sungai Gomati untuk mengairi persawahan. Yang selanjutnya kehidupan sosial dan budaya. Masuknya pengaruh dari India kemudian menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat Tarumanegara berubah. Sebagai contoh, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Oke, seperti kelompok sebelumnya, sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Monggo, kelompok yang ingin bertanya. Saya. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehidupan politik akhir masa kerajaan Tarumanegara? Terima kasih. Oke, ada lagi? Nama saya Baisa dari kelompok 1. Ya, saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwasannya masyarakat Tarumanegara bisa menulis dengan pahlawan dan berbahasa serta. Apa hal yang mendasari hal tersebut? Terima kasih. Ya, oke. Kami akan berdiskusi sebentar untuk menemukan kedua jawaban tersebut. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Bagaimana kehidupan akhir politik kerajaan? Saya akan menjawab bahwa sekitar pada abad ke-7, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Tepatnya pada tahun 669 Masehi, raja terakhir yaitu Linggawarman menyerahkan tahtanya kepada menantunya yang bernama Tarusbawa. Kemudian di masa pemerintahan Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran karena pamor kerajaan tersebut mulai meredup. Kemudian pusat kerajaan dipindahkan ke Pakuan Bogor dan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Sekian dari saya, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab dari kelompok 1. Masyarakat Tarumanegara sudah mampu menulis huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Hal apa yang mendasari hal tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan tadi di carousel, bahwa buktinya itu dapat dilihat dari penemuan prasasti berbentuk yupa atau tiang batu yang ditemukan di daerah Banten, Bogor maupun Jakarta. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Itulah kedua jawaban dari kelompok kami. Ya, karena sudah bisa diterima, kami akan menutup presentasi kali ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok 3 sudah kemudian memaparkan presentasi yang sungguh amat luar biasa. Oke, ya. Dari kedua presentasi tersebut, Mas Mbak, baik itu dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian Tarumanegara, ya. Ini sudah sangat amat baik, ya. Tapi perlu dikoreksi bahwasanya tadi ketika saya lihat carousel milik kelompok 4, ya, mengenai Kerajaan Sriwijaya, di poin letak geografisnya, ya, letak geografisnya itu di situ belum memunculkan gambar apa? Iya, belum memunculkan gambar
peta ya. Jadi hanya sebatas teks saja. Ya, kalau menurut saya itu kurang recommended, dalam artian di sini belum mewakili secara keseluruhan. Ya, kalau yang tadi kelompok Tarumanegara sudah jos ya, di situ sudah memunculkan kemudian gambar dan peta. Tapi untuk keseluruhan isi atau kontennya itu juga sudah sesuai dengan materi dan dikemas semenarik mungkin. Oke, tepuk tangan untuk dan untuk dua kelompok yang belum maju, ya, ada kelompok apa saja tadi yang belum maju? Kelompok Kutai dan kelompok Kalingga. Iya, untuk kelompok Kutai dan kelompok Kalingga nanti Anda presentasinya bisa di rumah. Ya, sih bisa Bu nih rumah ya Bu. Iya, Anda nanti berarti tag video ya presentasi nih rumah dan itu nanti diunggah ya, diunggah ke link drive nanti dikirimkan ke saya. Mudeng? Paham ya? Oke. Baik, Mas Mbak. Selanjutnya untuk di sini Bu Guru bisa mengecek apakah Anda semuanya sudah benar-benar memahami materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya kerajaan Kutai, terus Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya. Ya, Bu Guru hadirkan evaluasi. Nah, evaluasinya atau asesmen penilaiannya itu Bu Guru buat di Google Form. Ya. Silakan Anda bisa scan barcode ini atau Bu Guru akan kirimkan linknya di WA grup Mapel Sejarah. Silakan Anda keluarkan handphonenya, Bu Guru akan kirimkan. Sudah masuk WA saya? Ya, linknya bisa diakses. Coba diklik. Ya, ya, silahkan Anda bisa memulai mengerjakannya. Monggo. Oke, sudah selesai. Mas Mbak? Sudah selesai. Oke, bagaimana hasilnya? Yang dapat 100, Cung. 1. Oh, alhamdulillah dapat 100. Ada ya lumayan lah, banyak ya. Iya, 80. Oke, ya mayoritas. Terus 60. 1, 2, 3, iya, enggak apa-apa, ya. Bagi peserta didik yang nilainya sudah di atas 80 untuk pengayaannya, nanti Anda bisa mempelajari mengenai berarti materi kerajaan Hindu-Buddha seri kedua. Ya, ada kerajaan Mataram, terus Kediri, Singosari, dan Majapahit. Terus bagi yang remedi yang nilainya di bawah 80, silahkan Anda mengerjakan remedinya di rumah ya, dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Begitu, paham Mas Mbak ya? Oke. Ya. Selanjutnya silahkan Anda unggah ya, Anda unggah karuselnya ke Instagram ya, ke Instagram pribadi ataupun ke Instagram kelas ya, silahkan monggo. Oke, Mas Kakak mau mengunggah ke Instagram ya? Iya, Bu. Oke, 5 fakta keren kerajaan Kutai. Oke, sip ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana yang lainnya? Sudah ya? Sudah, iya, oke. Ya. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi ini. Silahkan yang mau menyimpulkan. Siapa, Cu? Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi, yang pertama, corak kehidupan sosial budaya masyarakat pada kerajaan Hindu-Buddha banyak dipengaruhi oleh faktor agama. Yang kedua, corak kehidupan ekonomi masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha banyak dipengaruhi oleh letak geografis.
Oke, terima kasih Mas Besa sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, selanjutnya kita refleksi pembelajaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Siapa yang bersedia melakukan refleksi? Oke, Mas Abbas. Refleksi atau hal-hal yang menarik di pembelajaran sejarah ini adalah saya mendapat pelajaran yang menyenangkan. Gurunya asik, teman-temannya asik, diskusinya juga lumayan asik. Dan untuk penerapan yang harus dipakai pada saat-saat ini itu adalah corak budayanya di sana cukup maju menurut saya, dan lebih kayak terasa lebih enak gitu. Dan mungkin corak budaya itu harus kita terapkan ke kehidupan sehari-hari kita. Oke, beri aplaus ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abbas ya. Silahkan nanti Anda kumpulkan LKPD-nya ya. Oke, terima kasih. Sebelum Bu Guru akhiri ya pembelajaran pada pagi ini, Bu Guru akan mengingatkan ya bahwasanya pembelajaran minggu depan atau selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kerajaan Hindu-Buddha seri 2, yaitu kerajaan Mataram kuno, terus kemudian Kediri, Singosari, dan Majapahit. Oke, tepat sekali ya. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.